Shalom, perkenalkan nama saya Irena Theodora, NIM 201010077, dan rekan saya Petrus, NIM 201011145. Kami dari PK2 semester 6. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang mekanisme penyihatan dalam komunitas basis Gerejani dan membahas tentang daya pengorbanan dan memanggul salib. Tentunya teman-teman bertanya, bagaimana sih mekanisme penyihatan dalam komunitas basis Gerejani dan seperti apa daya pengorbanan dan memanggul salib dalam suatu komunitas? Nah, mari dengarkan penjelasannya. Unsur yang diperlukan untuk pengembangan persekutuan komunitas basis Gerejani adalah koreksi dan penyihatan kembali. Tubuh yang sehat, berkeringat secara wajar, dan kotoran badan harus dikeluarkan secara teratur. Demikian juga dalam persekutuan yang bersifat organisme yang betul-betul hidup secara sehat dan segar. Dengan ini, setiap bentuk koreksi, kritik, pembetulan, pencatatan, kesalahan, usaha perbaikan sangat diperlukan dalam suatu komunitas. Ada 5 aspek dalam mekanisme penyihatan dalam komunitas basis Gerejani. Yang pertama yaitu diperlukan mekanisme yang pasti dan jelas. Yang kedua, regenerasi atau pemilihan adalah bagian dari usaha penyihatan. Yang ketiga yaitu pembagian wilayah melalui kelompok gugusan merupakan satu sistem penyihatan. Yang keempat, sikap terhadap kritik. Dan yang terakhir ialah kritik dan kelangsungan hidup persekutuan. Yang pertama yaitu diperlukan mekanisme yang pasti dan jelas. Proses perbaikan harus terjamin jalan salurannya dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bahkan vitalitas kehidupan umat kita dapat diukur dari derajat sampai di mana kesempatan dan penerimaan pengolahan koreksi atau kritik benar-benar diakui, dijamin, serta diundang disalurkan melalui saluran-saluran tata kerja yang mudah dan efisien, serta teratur terus berlangsung bersinambungan. Mekanisme kerja ini sangat diperlukan karena sebagian umat sangat peka dan tidak tahan dikritik. Sistem koreksi penyihatan dibuat berdasarkan kesepakatan lepas dari soal pribadi, dan perlu ada kesepakatan agar tidak dicap sebagai reka-reka perorangan, tetapi memang suatu kebutuhan vital yang menyangkut kepentingan umum. Dengan saluran yang diakui bersama, umat dengan mudah dan sederhana tanpa risiko perasaan tersinggung, saling koreksi atau kritik, merupakan suatu untuk memperbaiki diri, membantu agar persangkaan peka seolah-olah sebuah kritik, saran, koreksi datang dari dalang-dalang tertentu, atau baru timbul karena terjadi peristiwa yang emosional dapat dihindarkan. Adanya suatu laporan perkembangan yang teratur dari kekurangan-kekurangan yang lampau sangat membantu koreksi tanpa ketakutan tersinggung. Yang kedua ialah regenerasi atau pemilihan adalah bagian dari usaha penyihatan. Dengan maksud yang sama, dapat disepakati bersama bahwa setiap tahun, pada saat yang disepakati, seluruh kepengurusan dari semua organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan di dalam paroki, atau stasi, atau kering, teristimewa pengurus paroki harus meletakkan jabatan, bahwa nanti seseorang akan dipilih kembali, baik orang maupun organisasi, tanpa perkecualian harus meletakkan jabatannya semua, agar kesempatan curiga atau dalih ingin bercokol pada pimpinan dapat mudah dihapus. Demikian kita dapat mudah menyelamatkan wajah atau gengsi. Mekanisme yang kita pilih harus menjadi alat pendidikan agar semua umat dibina mempunyai pendirian pribadi
dan tidak hanya ikut-ikutan saja dengan kelompok. Dengan demikian, tidak dimungkinkan lagi seorang tokoh kepala batu atau ambisius yang bercokol menjadi pemimpin seumur hidup. Demikian juga, resiko kemarahan atau rasa sentimen dapat dikurangi. Dan ada baiknya bahwa pemilihan ulang seorang pemimpin hanya dibatasi. Hanya sekian kali berturut-turut boleh memangku jabatan yang sama. Sebab, selain ada kemungkinan adanya orang yang ingin bercokol jadi pemimpin seumur hidup, ada juga kemungkinan umat Allah yang malas dan tidak mau mengikutinya. Setiap ada pemilihan, tidak hanya umat yang ini maupun umat yang itu saja yang selalu dipilih kembali. Sehingga seorang kepala atau ketua paroki atau stasi lebih menyerupai pesuruh tetap yang dapat diperalat selama hidup oleh umat, dan bukan gembala ataupun pemimpin. Dalam hal ini, memang pimpinan umat maupun umat harus belajar melihat arti vital dari proses perbaikan dalam membentuk suatu komunitas. Yang ketiga ialah pembagian wilayah melalui kelompok gugusan merupakan satu sistem penyehatan. Salah satu pasal penting dalam mencari sistem yang baik dan efisien ialah pasal tentang pembagian atau perdaerahan umat melalui kelompok gugusan, grup, dan sebagainya. Paroki biasanya sudah terbagi dalam bagian-bagian atau wilayah yang lebih kecil berdasarkan prinsip geografis atau teritorial, yaitu lingkungan, wilayah, dan sebagainya. Tetapi sering masih perlu diperhatikan juga pengelompokan berdasarkan atas dasar fungsi atau tugas tertentu para warga kelompok atau warga umat, dan hal ini disebut pembagian fungsional. Misalnya, kelompok ibu, kelompok bapak, kaum nenek, grup pemuda, grup pemudi, gugusan anak-anak, persatuan guru-guru, pekerja buruh, kaum akademisi, dan sebagainya. Dan pimpinan umat harus punya inventarisasi dan mengenal semua kelompok grup paguyuban yang aktif dalam wilayah teritorialnya. Pimpinan umat harus tahu dan mengenal mereka, dan yang lebih penting harus diketahui siapa pemimpinnya dan orang-orang yang tergolong banyak pengaruhnya dalam sekian banyak kelompok itu. Pimpinan umat bisa mendengar banyak pendapat, koreksi saran, kritik, dan sebagainya melalui pendapat kelompok yang kurang lebih bersifat resmi. Semakin menonjollah arti koreksi atau kritik ataupun perbaikan bagi kepentingan umum umat. Dan selain itu, pimpinan umat masih harus kontak langsung dengan warga umat secara pribadi perorangan, hati dengan hati. Dan tentunya yang paling ideal ialah bila pimpinan umat mengenal pribadi setiap warga umat. Yang keempat adalah sikap terhadap kritik. Biasanya pimpinan cenderung untuk menganggap sebuah kritik bawaan sebagai kritik yang merusak dan tidak membangun. Itu memang sebuah kecenderungan yang tidak dapat dipungkiri. Tetapi, jika kita waspada dan berkembang baik, maka kita akan lekas belajar bahwa di balik setiap kritik yang kita anggap kritik sentimen atau kritik menjauhkan atau serba melawan, tentunya selalu tersembunyi suatu unsur yang membangun. Positif ataupun negatif sebuah kritik, merusak ataupun membangun, akhirnya itu tergantung pada tafsiran pihak yang dikritik. Tetapi semakin pimpinan umat itu kuat dari dalam,
Semakin kerap dan ikhlas juga ia menilai setiap kritik apapun sebagai kritik yang mengandung hal positif. Terhadap yang tidak mudah begitu saja mengiyakan pemimpin, jangan lekas dicap sebagai pemberontak ataupun anak nakal. Anak jadi nakal justru karena ia hidup dinamis, penuh akal kritik, cerdas dan menilai. Juga dalam umat sering ada yang berkecenderungan menjadi pemberontak. Sebenarnya kita harus bersyukur bila di kalangan umat cukup banyak orang yang sedemikian itu. Tentulah kaum pemberontak bagi pimpinan merupakan kesulitan khusus. Tetapi kita lebih berbahagia dengan warga umat yang kritis dan dinamis daripada kaum yang hanya pandai mengangguk saja. Yang kelima yaitu kritik dan kelangsungan hidup persekutuan. Prinsip koreksi, penyembuhan diri, dan sebagainya adalah satu perkara tunggal dengan masalah perkembangan umat. Dan itu semua erat hubungannya dengan kelangsungan hidup yang menjadi dorongan dalam yang wajar setiap organisme yang dinamis. Dan oleh karena itu, penyediaan calon-calon pemimpin umat merupakan salah satu tugas pokok setiap pimpinan dan sekaligus indikator penting. Sampai di mana umat kita terjamin kelangsungan hidupnya, itu yang disebut usaha menjamin kontinuitas. Sama saja dengan keluarga. Bila orang tua tidak ikhlas anaknya diambil menantu dan tidak suka melepaskannya dengan segala risikonya, maka keluarga itu akan kering mati tanpa keturunan. Jaminan akan kelangsungan kelihatan di mana orang tidak lagi berkata, "Semua bergantung pada saya," tetapi dengan tentram menyaksikan, "Tanpa saya semua berjalan dengan lancar." Baik, saya di sini akan melanjutkan tentang mengenai daya pengorbanan dan memanggul salib. Di sini saya akan menjelaskan 5 dari daya pengorbanan dan memanggul salib. Pertama, semangat salib bisa dilihat dari alat ukur. Berarti kesuksesan dalam arti kerajaan Allah dan prestasi dalam arti dunia tidak selalu sama. Mungkin suatu kegagalan tertentu justru merupakan jalan kesuksesan yang gemilang. Dari yang pertama ini, di sini orang yang gagal, yang terus mencoba dalam berbagai cara, gagal dan terus gagal, itu tidak menutup kemungkinan mereka akan sukses jika mereka terus mencoba dan melihat semangat dari yang mereka capai. Untuk itu jangan melihat dari ukur kesulitan orang, tetapi keberhasilan dari semua semangat salib melihat orang alat ukur yang berhasil, itulah artinya. Dan dimana kesuksesan yang gemilang ini berarti orang yang siap gagal, justru dari itu mereka akan memberikan keberhasilan. 2. Daya tahan umat dalam hal berkorban. Perkara ini merupakan masalah besar dan godaan yang amat besar bagi pemimpin umat dan juga untuk umat itu sendiri. Selalulah timbul kecenderungan kita untuk menguruskan kesuksesan gagal, dimana ini diartikan hanya bukan di dalam perkuliahan kita maupun dalam pekerjaan kita,
Tapi ini juga menyangkut semua stasi, semua gereja yang mengalami daya tahan umat dalam hal korban. Baik, saya akan lanjut mengenai daya tahan umat dalam hal korban. Seperti yang harus kita kritis melihat, yaitu gengsi. Gengsi ini biasa membuat kita cenderung untuk keluar dari masalah yang ada dalam hidup kita. Perlu adanya periksaan kepekaan terhadap gengsi yang kita alami. Tentu ini menjadi sebuah ukur yang selalu membuat kita tidak peka dengan keberhasilan kita. Baik, nomor 3, mekanisme ketahanan untuk berkorban. Di sini saya akan menjelaskan dari nomor 3, di mana di sini kita dapat melakukan berbagai cara kegiatan seperti misalnya terus berlatih. Dan berlatih artinya jika kita berlatih berarti kita ingin mencapai tujuan atau ingin menyampaikan target yang harus kita jalani. Kita harus mengatur sistem maupun struktur agar ada kerapian dari tekad pelatihan kita agar lebih maksimal dengan tekun. Maka ini perlu kita lihat ke depannya. Misalnya dari struktur yang harus ada, kita meningkatkan lebih tinggi agar ke depannya kita terus diuji dan dicoba, tetapi dengan latihan, dengan berbagai cara, kegiatan tentu yang kita inginkan pasti tercapai dengan maksimal, dengan baik jika kita ada struktur sistem kerjanya lebih maksimal. Itulah diartikan mekanisme dalam ketahanan untuk berkorban, dan memberikan rasa kepercayaan kita dan memberikan kepelatihan-pelatihan yang lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 4, di mana berbicara tentang ketahanan dan semangat rela berkorban dalam menghadapi orang yang menderita. Baik, di sini kita tidak bisa melihat dari berbagai cara untuk memberikan orang itu lebih semangat, atau bisa dikatakan memberikan sumbangan. Bukan hanya itu saja yang bisa kita berikan untuk menutup rasa sosial kita, tetapi tidak cukup lewat seperti itu. Tetapi banyak cara untuk kita melakukan untuk memberikan semangat kepada orang yang mengalami penderitaan. Bisa saja kita memberikan semacam doa, kerohanian, lewat dengan cara jalan lain seperti memberikan sosial, bantuan dana. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 5, tetap menjadi hamba dan pelayan yang rendah hati. Tentu ini pasti bagi pemimpin umat atau gembala umat yang selalu merasakan rendah diri di hadapan Allah dan manusia. Tentu ini jelas bagi diri kita. Kata-kata yang berbunyi di sini, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, demikian sabda Yesus, hendak ia menjadi pelayananmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemukaan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia. Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-nyawa yang menjadi tebusan bagi banyak orang.
tentu kita memberikan pelayanan kepada umat dan kita siap menjadi nyawa-nyawa, memberikan nyawa kita kepada umat. Artinya berarti kita memberikan pelayanan yang serius, yang memberikan mereka semangat agar mereka menjadi orang-orang yang terpilih dan juga mampu bekerja di ladang Tuhan, untuk bekerja untuk Tuhan dan rela hati dan memberikan kepedulian mereka terhadap sesamanya. Dan kita bisa lihat di Injil Matius bab 20 ayat 27 sampai 28. Namun pelayanan ini tidak cukup untuk kita untuk merasa diri kita sudah lebih baik, lebih benar. Tetapi ada yang memberikan kuasa yang lebih besar di dalam diri kita, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang bersabda dalam diri kita dan hati kita. Untuk itu kita tentu selalu merenungkan ini di setiap perjalanan kita, sehingga rasa pertolongan itu menjadi daya cinta yang luar biasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semangat korban ini tentu menjadi gerbang, menjadi tombak, menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena di mana tadi yang bunyinya mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, demikian maka ini kata-kata ini tentu menjadi gagasan untuk kita, menjadi renungan buat kita bagi orang-orang pemimpin dan orang-orang yang siap bekerja di ladang Tuhan. Jadi tidak cukup sampai di sini, yang harus memberikan pertolongan dalam diri kita, sehingga dari pertama tadi sampai kelima benar-benar membuat diri kita bisa merenungkan dalam diri kita daya pengorbanan dan memanggul salib. Tentu ini menjadi ekspresi kita, tentu menjadikan diri kita lebih mengerti apa sih itu daya pengorbanan dan memanggul salib. Dari pertanyaan 1 sampai 5, mungkin di sini yang bisa saya jelaskan mengenai dari penjelasan daya pengorbanan dan memanggul salib. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai mekanisme penyehatan dalam komunitas basis gerejani dan daya pengorbanan dan memanggul salib.